Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hasrin di channel Gudang Bikin Karya. Oke teman-teman sekalian, kali ini saya akan memberikan sebuah video lagi kepada teman-teman semua untuk membuat gerinda mini ya, mini gerinda dengan motor DC 775. Nah, ini teman-teman sangat enak banget ya. Kecil-kecil kayak gini tapi menurut saya banyak kelebihannya ya. Yang pertama, dari segi bobot ini sangat ringan ya teman-teman. Jadi tangan kita kalau dioperasikan pasti nggak berat ya. Kedua, ini gripnya slim ya. Ini kecil banget, jadi digenggam dengan mudah. Enak banget buat digenggam ya. Yang ketiga, di sini sistem penggunaan motornya ini nggak paten ya, nggak permanen. Karena motornya ini bisa kita copot ya, hanya dengan menggunakan tutup ini. Nanti kita tinggal dorong dan hanya ada menggunakan satu sekrup di atas ya untuk mengunci dinamo atau motor DC-nya agar tidak maju dan mundur. Tapi untuk celah-celah atau ruang di sampingnya itu sudah rapat banget ya teman-teman. Nah, keempat adalah ini di controllingnya menggunakan switch trigger seperti ini ya. Jadi kita bisa mengatur variabel speednya ya, di RPM berapa yang kita butuhkan, tinggal kita ubah tekanan dari pelan sampai dalam ya. Oke, untuk kecepatannya sendiri ini dari 0 sampai 14.500 RPM ya. Menurut saya itu sangat lumayan kencang ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan alat ini sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman inginkan ya. Terus kelebihannya yang lain apalagi ya? Di sini ada ruang ventilasi, jadi motor pasti sudah tidak akan panas ya. Selanjutnya di sini menggunakan cover blade, jadi buat kita lebih safety. Kemudian ini sudah menggunakan baterai, jadi portable banget ya, mau dibawa kemana-mana pun ini sangat bisa banget ya. Di sini pakai baterai 12 volt ya. Nah, tinggal kita tancapkan saja dan sudah bisa kita gunakan. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, ini bahan-bahannya. Yang pertama motor DC, ini adalah tipe 775 ya. Di sini saya menggunakan as yang model D seperti ini. Kemudian ini adalah switch trigger ya, yang biasa kebanyakan dipakai di bore cordless ya. Di sini ada pengaturan, bisa diputar ke kiri dan kanan ya. Kemudian triggernya bisa diatur kecepatannya. Nah, di sini saya menggunakan pipa PVC ya. Di sini model T, sambungan T. Ini ukurannya 1/4 inci ya, teman-teman. Nah, kemudian saya menggunakan sambungan pipa lagi yang lurus. Di sini juga 1/4 inci. Nah, kurang lebih nanti modelnya seperti ini, teman-teman. Kita akan tambahkan. Nah, kemudian di sini ada tutup pipa ya, biasa dibilang dop. Di sini ukuran diameternya adalah 4 inci ya, ini 4 inci. Ini nanti untuk cover blade-nya ya teman-teman, pelindung dari mata pisau. Kemudian di sini ada dop kecil. Nah, ini ukuran 1/4 ya teman-teman, buat menutup bagian belakang dari rangkaian nanti. Nah, di sini saya menggunakan baterai 12 volt ya sebagai dayanya ya. Nah, nanti kurang lebih akan kita masukkan seperti ini. Nah, ini ukuran diameternya sudah sangat pas banget ya dengan ukuran baterai 12 volt. Nah, untuk motornya sendiri nanti kita akan masukkan dari sisi depan pipa ya, sambungan pipa T. Seperti inilah ya kurang lebih. Nanti kita akan masukkan sampai ke dalam. Nah, di sini untuk pegangan baterai ya, jadi ini sambungan ini kita gunakan untuk pegangan baterai nanti.
Di sini karena kepanjangan, jadi saya akan buang sekitar 1,5 cm ya teman-teman, biar tidak terlalu kepanjangan ya. Nah ini saya buang 1,5 cm. Lalu untuk cover blade-nya nanti, ini kan ketebalan ya, terlalu dalam, jadi nanti kita akan buang, kita sisakan sekitar 2 cm ya teman-teman. Nah ini saya tandain dulu. Nah ini nanti kita akan potong dan kita ambil yang sebelah kanan aja 2 cm. Nah kemudian untuk pipa T-nya juga setelah saya ukur ternyata kepanjangan, jadi kita akan buang sekitar 2,5 cm di depan ya. Jadi cukup seginilah ya kira-kira mulut yang keluar nanti. Nah untuk tutup belakangnya ini karena terlalu dalam juga, jadi saya buang dan yang saya gunakan hanya sekitar 1 cm ya. Ini saya sisakan 1 cm. Nah yang bagian belakang juga ini kelebihan, jadi saya buang dari sambungan T-nya ini. Nah untuk dop yang besar ini nanti kita akan belah jadi 2 ya teman-teman. Nah lalu kita bikin lingkaran di sini sesuai dengan diameter dari sambungan T-nya ya, 1/4 inci. Nah selanjutnya kita akan belah dan buat setengah lingkaran ya. Nah ini kasarnya, nanti kita akan sambungkan seperti ini kurang lebih ya. Nah di bagian sini nanti kita kasih holder ya, atau pemegang, penjepit. Nah holder ini yang akan memegang dari cover blade-nya. Nah ini sudah saya panasi ya teman-teman. Saya panasi lalu mengikuti bentuk dari pipanya, jadi sudah kebentuk bulat seperti ini. Nah nanti kita akan pasang di sini ya kurang lebih posisinya. Lalu nanti untuk pengencangnya menggunakan baut ya. Nah ini udah saya potong. Kemudian saya terlebih dahulu memasang ini ya. Ini saya cukup menggunakan lem G aja teman-teman. Itu sudah cukup kuat ya. Ini saya kasih keliling biar lebih kuat. Nah simulasinya kurang lebih seperti ini nih teman-teman. Kita akan masukkan, lalu untuk penguncinya nanti kita pakai baut yang tadi. Nah ini bagian belakang. Nah ini tutup yang sudah saya potong tadi 1 cm ya. Nah lalu kemudian saya kasih pipa ya, pipa untuk menyambungkan dengan bodi pipa T-nya, sambungan T-nya. Nah seperti ini teman-teman. Nah biar lebih kuat ngunci ya. Nah di sini juga sudah saya buatkan lubang ventilasi ya teman-teman. Nah di sini saklarnya, trigger switch. Di sini saya buat dulu lubang. Jadi posisinya itu saya taruh di bagian bawah ya. Jadi tepat nanti di posisi jari telunjuk kita ya. Nah ini saya buat coakan seperti ini. Disinilah posisi saklar triggernya akan kita masukkan ya. Nah seperti ini kurang lebih. Nah kita ambil 2 kabel ya. Ini kabel merah dan kabel hitam. Kita akan menghubungkannya ke bagian ada tulisan B- ya. B- itu untuk baterai, untuk kutub negatif, dan B+ untuk yang kutub positif. Nah biasanya yang minus kan berwarna hitam atau kabel 0 ya, jadi saya kasihkan kabel hitam di B-. Sementara untuk yang B+ tadi, untuk baterai yang positif, saya kasih kabel merah. Nah ini gampang banget ya teman-teman, tinggal dicolok aja, dia otomatis kejepit, ditarik pun udah nggak akan bisa keluar ya. Nah setelah ini pasang, kita selanjutnya ada 2 lubang di atas ini, itu untuk yang kita hubungkan ke motor DC-nya ya teman-teman. Nah di sini tinggal kita colokkan saja. Saya kasih kabel putih dan kabel kuning. Nah di sini kita tinggal tancapkan saja untuk ke motor DC-nya nanti. Nah simple sekali teman-teman ya. Nah untuk baterai ini kita ada kutub positif dan negatif ya. Ini ada dudukan untuk baterainya. Ini saya sambungkan dulu. Modelnya itu mengikuti bentuk dari baterai ya teman-teman. Jadi dia ada semacam besi, plat besi yang sudah memegang di kutub positif dan negatif. Nah seperti ini. Nah selanjutnya kita akan tes terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelum rangkaian kita tutup, saya coba sambungkan sementara.
ke motornya untuk ngetes aja ya ini. Nah, ini terlihat ya teman-teman, kita tekan udah berputar ya, artinya rangkaian sudah aman. Bisa kita lanjut untuk tutup. Nah, ini untuk dudukan dari baterainya. Di sini benar-benar saya mengikuti sesuai dengan model baterainya. Ada lubang 2 ya di kiri kanan untuk menjepit biar dia tidak lepas seperti ini. Nah, untuk di bagian dalamnya juga nanti kita akan pasang sambungan yang tadi ya, konverter yang tadi ya. Ini kutub positif dan negatif. Nah, di sini saya simple saja, langsung saya lem ya. Saya menggunakan lem glue gun ya. Ini lem apa ya? Lem lilin ya orang bilang. Nah, ini udah kelem ya, teman-teman, udah kuat. Nah, terlihat ya lempengannya. Nah, untuk saklar triggernya ini saya masukkan ke sini. Metode pemasangannya sama ya. Ini saya menggunakan lem lilin juga ya, glue gun. Tapi terlebih dahulu saya kasih lem sementara ya untuk memegang. Nah, kemudian lanjut dengan glue gun biar nggak bergeser kiri kanan ya. Nah, kita pasang di sisi kiri dan sisi kanan dan tunggu sampai kering. Nah, ini udah lem ya, udah kepasang ya teman-teman. Di sini saya buat coakan seperti ini ya, keliling. Ini gunanya untuk nanti saya berikan lem Dextone ya, lem besi, biar sambungannya makin kuat. Nah, di bagian atas juga saya kasih coakan biar nanti pegangannya kuat ya dengan lem Dextone tersebut. Nah, ini tadi rangkaiannya sempat saya putus terlebih dahulu. Ini kita pasang ulang ya, kabel merah dan hitam. Kemudian kita tutup rangkaiannya dan sementara saya kasih lem G dulu untuk sementara, sebelum nanti lanjut untuk lem Dextone ya, lem besinya. Nah, ini saya kasih lem besi supaya makin kuat ya teman-teman. Nah, ini udah. Nah, kurang lebih seperti inilah ya rangkaiannya. Nah, setelah saya pilox ya, ini sudah saya kasih warna hitam DAF. Ini untuk body, ini untuk cover blade-nya. Dan ini untuk tutup belakang rangkaian ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita mulai memasukkan ya motor DC-nya. Nah, di bagian atas ya, di motor DC itu teman-teman perhatikan, di situ selalu ada lubang ya. Ini di bagian ujung atas ya. Nah, karena ini dinamo motor DC-nya udah nggak ada ruang gerak lagi, jadi yang kemungkinan ada adalah bergeser maju dan mundur. Makanya di bagian atas ini saya kasih skrup ya teman-teman untuk mengunci agar dia tidak bergeser maju ataupun mundur. Nah, saya pasang skrup seperti ini, tepat masuk ke lubang yang tadi ya teman-teman. Ya, jadi seperti itu saya mengakalinya supaya nggak bergeser ya. Karena ini sengaja rangkaiannya seperti ini biar suatu saat nanti motor DC-nya bermasalah atau rusak bisa saya ganti yang baru ya. Nah, untuk baterainya kita pasang ya sesuai dengan yang tadi. Nah, ini rangkaiannya sudah jadi, tinggal kita sambungkan. Kita pasang cover blade-nya dulu. Nah, yang menggunakan baut tadi ya. Di sini untuk murnya saya lem G. Nah, ini rangkaiannya bagian belakang yang terhubung ke motor DC kita solder. Nah, ini udah. Kita tinggal tutup rangkaian dan tes ya. Nah, ini udah mulai berputar ya teman-teman. Tinggal kita rapikan, kita tutup, pasang cover blade, dan kita tes. Nah, ini tutupnya cukup seperti ini ya teman-teman, biar nanti memudahkan akses untuk mengganti motor DC-nya ya, jika bermasalah. Nah,
Nah, di sini di bagian sini ada switch untuk mengatur arah putaran ya teman-teman. Nah, ini putaran ke kiri, lalu jika ke arah kanan maka dia berputar ke kanan. Nah, di bagian samping ini saya buat lubang untuk mengakses ke mur untuk terhubung ke kunci L teman-teman. Jadi dengan ini yang akan terhubung ke as motor DC-nya. Nah, ini begitu kita copot, lalu kita kencangkan kembali, kita akses dari samping ini ya, lubang samping ini. Begitupun nanti untuk memasang blade-nya ya teman-teman. Kita akan menjepit dari arah samping ini, kemudian mengencangkan dengan kunci. Nah, ini cover blade-nya, sudah pasang mur dan bautnya ya. Ini buat mengencangkan dan membuka. Saya pasang di sini. Nah, ini saya kencangkan biar nggak bergeser ya, nggak bergerak lagi. Nah, ini udah kencang banget. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya teman-teman. Kita coba memasang blade-nya ya. Ini metal cutting. Saya masukkan. Kita coba jepit dulu. Nah, yang saya bilang tadi untuk mengencangkannya kita akses kunci L dari samping ke lubang yang tadi, kemudian kita putar, kencangkan blade-nya. Nah, ini udah kuat banget. Selanjutnya tinggal kita tes ya teman-teman. Nah, sebelumnya ini kita akan ukur RPM-nya terlebih dahulu ya. Nah, ini rasanya udah mantep banget ya. Putarannya kencang, ringan. Nah, ini kita ukur RPM-nya dulu. Nah, di sini terlihat RPM-nya itu sampai maksimal di 14.500 ya, hampir 14.600 ya. Tapi di sini kita anggap ajalah 14.500 sekian ya. Cukup kencang ya, itu udah kencang banget. Nah, saatnya kita tes. Nah, ini saya mencoba untuk memotong besi ya teman-teman. Besinya ini ukuran 10 mili ya, 1 cm ini diameternya. Saya coba potong. Oh iya, ini mini gerinda ini kan tidak menggunakan gearbox ya teman-teman. Jadi jangan dianggap bisa tekanannya sangat kuat ya seperti gerinda pada umumnya, karena ini hanya mengandalkan motor DC saja ya, tanpa ada gearbox. Jadi pemakaiannya sebisa mungkin di pelan-pelan saja ya, tanpa ada tekanan yang kuat. Nah, ini bisa kepotong ya teman-teman. Nah, sebenarnya peruntukannya ini saya tidak mengarah ke besi ya, cuman karena saya buat konten DIY, kebanyakan motong media seperti pipa dan lain-lain, makanya saya membuat mini gerinda ini untuk keperluan saya itu. Nah, ini kita coba di pipa PVC. Ini gampang banget ya, potongnya langsung bisa terpotong cepat ya. Nah, ini udah kepotong teman-teman. Selanjutnya kita coba di baja ringan ya, apalagi baja ringan ya. Baja ringan kan tipis, pasti dengan sangat mudah ya dia bisa kepotong ya. Ini terlihat sangat mulus ya teman-teman, tuh potong dengan cepat ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini sangat mudah terpotong untuk baja ringan. Kebayang ya buat tukang yang masang plafon ya, bisa dengan mini gerinda ini tanpa kabel. Nah, ini kita coba ganti blade-nya ya dengan yang gerinda beneran ya. Nah, ini buat gerinda besi ya, atau keratan. Nah, ini saya mencoba untuk membuang karat-karatan ya yang menempel pada besi, biar terlihat mulus lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, terlihat ya teman-teman, masih blur. Nah,
kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini saya coba ganti lagi. Saya coba ganti untuk menggunakan mata amplas. Nah, di sini ada pad velcro. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk amplas-amplas yang sederhana ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita tempel dan putar, langsung otomatis pasang padnya ya. Nah, ini kita coba untuk mengamplas kayu ya. Ini kita coba membuat lengkungan di sudut. Nah, untuk pemanfaatannya nanti tergantung teman-teman ya, kebutuhannya apa. Karena ini udah sangat fleksibel ya. Silahkan pakai mata apa dan kecepatan berapa yang dibutuhkan, ini sudah sangat bisa teman-teman atur sendiri ya. Dengan saklar switch trigger tadi ya. Jadi variabel speednya udah bisa diatur dari tekanannya, kuat, makin dalam apa dangkal, cara menekan tombolnya ya. Nah, ini membuat lengkungan sederhana seperti ini bisa nih ya. Ya, ini memang spesifikasinya sangat cocok buat saya yang kontennya adalah DIY, karena memang banyak media yang saya gunakan ya. Nah, ini cocok banget buat saya ya, karena saya kan kontennya DIY, karena kebayang kalau pakai gerinda yang beneran itu berat dan ngeri ya. Nah, di sini saya punya mata blade untuk keramik, tapi sayangnya saya nggak punya keramiknya ya. Saya nggak bisa tes ya. Oke, baiklah teman-teman, sekian video dari Gudang Bikin Karya. Semoga bermanfaat ya. Jika konten ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, silahkan berkomentar, dan jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu adalah gratis teman-teman ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.